صل على النبي محمد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. أما بعد، المكرمون para muqaddimin yang kami muliakan, temanya min abnai wa dzurriyyati Syamar Bidawi di Masjid Jami di Ansari di Musbakir Jami'an Rahimahullah Al-Janiun Al-Baif Al-Janiun kami muliakan para ikhwan akhwat dari luar dan dari dalam kota Jami'an Rahimahullah, sahibul makan, sahibul bait, Haji Badrul Tamam, keluarga Jami'an Rahimahullah. Alhamdulillah, kita ditakdir baik oleh Allah bisa berkumpul kembali dalam rutinan Selasa akhir yang dibina oleh Syekh Umar Bidawi menjadi sampai Selasa akhir sekarang, dan harapan mudah-mudahan rutinan ini terus berjalan berlanjut. Amin. Mudah-mudahan rutinan ini bertambah banyak, bertambah manfaat, bertambah barokah, dan menambah kerukunan para ikhwan, terutama kerukunan para muqaddimin, dan menambah terutama kecintaan kepada Rasulullah SAW, kecintaan kepada Nabil Maktum Abul Abbas Syahmud Jannah. Para ikhwan yang saya hormati, kita berkumpul di semua rutinan, terutama rutinan Selasa akhir. Dalam rangka ini adalah tujuannya peningkatan, supaya meningkat, supaya menambah, terutama akhlak kita, iman kita, takwa kita, ibadah kita, taat kita, istiqomah kita, tarekat kita, supaya menambah, bertambah, terutama kecintaan kita, kedekatan kita kepada Rasulullah SAW, kepada Sayyidina Syahmud Tijani radhiyallahu anhu. Sebab sebaik-baik manusia, katanya Rasulullah SAW, khairun nas man dhala umruhu wa hasuna amaluhu. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia yaitu orang-orang yang umurnya panjang, dalam umur yang panjang penuh dengan kebaikan, malah bertambah kebaikan, bertambah baik, bertambah bagus, bertambah meningkat, semuanya untuk kebaikan. Itu orang yang paling baik, yang paling bagus di sisi Allah. Umurnya tambah lama, tambah taat sama Allah. Terutama ikhwan Tijani, tarekatnya tambah lama, tarekatnya tambah baik, tambah istiqomah, tambah khusyuk, tambah wudu, tambah hati-hati, tambah ihtiyat, tambah jaga. Sebab Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'lam. Dan Rasulullah bersabda ujung-ujungnya yaitu min husni islamil mar'i, setengah dari baiknya Islam seseorang, menunjukkan Islam dan imannya itu baik, bagus di sisi Allah, apabila dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, min qaulin wa amalin, baik perkataan atau tingkah, kelakuan yang tidak bermanfaat, walaupun itu kelakuan kata-kata yang tidak membawa dosa, tidak berdosa, tidak membahayakan, tapi ujung-ujungnya akan menyeret kepada
kebahayaan dan dosa, yaitu kata-kata yang membahayakan, kata-kata yang tidak baik, tingkah yang tidak baik. Yaitu Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarku ada setengah dari baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, min qaulin wa amal, baik dalam perkataan atau tingkah. Ini apabila orang ini tambah ke belakang, tambah hati-hati, tambah menjauhi maksiat, tambah menjauhi larangan Allah, tambah dekat sama Allah, tambah taat kepada Allah. Makanya dari sini semuanya itu tergantung orang ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung hubungan orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila dia itu baik menghadap kepada Allah, bagus dia dalam menghadap kepada Allah, maka selain itu dia akan lebih baik lagi. Artinya apabila itu sholatnya dia ada bagus, sholat 5 waktunya itu bagus, mengerjakan dengan baik, maka semua amal ibadahnya akan baik, semua tingkahnya akan baik. Makanya dari sini Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah Isra Mi'raj sekadar belajar, ketika Rasulullah Isra Mi'raj menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu panggilan khususiyah yang tidak pernah makhluk siapapun oleh Allah diizini untuk melihat Allah, menghadap kepada Allah sebelum meninggalnya. Semua ini diizini besok di akhirat. Walaupun para nabi, walaupun malaikat Jibril belum diberi izin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rasulullah sudah diberi kenikmatan yang tidak ada tara bandingannya sebelum di akhirat. Di dunia sudah diberi apa yang itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sendiri mengatakan subhanalladzi, maha suci Allah, ayat ta'ajjub, kalimat heran, sesuatu yang jauh, tidak masuk akal, jauh, sesuatu yang tidak pernah terjadi, dan hanya satu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu pemberian yang paling afdal, paling utama, yang pemberian adalah yang paling mulia dan sir dari semuanya sir. Apa itu? Yaitu sholat 5 waktu. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini adalah ibadah, asirnya ibadah, sayyidul ibadah, asrul ibadah, asyraful ibadah, afdalul ibadah, wa imadul ibadah. Apa itu sholat 5 waktu? Artinya semua bentuk-bentuk ibadah, baik yang wajib atau yang sunat, itu adalah cabangnya sholat 5 waktu. Dan ini adalah sirnya semua ibadah. Dan semua bentuk macam ibadah itu adalah hanya supaya memperbaiki, supaya memperkuat, memperbaiki, dan supaya mendukung ibadah sholat 5 waktu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk semua bentuk ibadah adalah mas kawinnya sholat 5 waktu. Contohnya, aqimis shalah wa atuz zakah. Sholat zakat keluarkan. Apa? Karena mas kawinnya sholat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemberian yaitu ratunya amal ibadah, ratunya pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ratunya pendekatan sholat 5 waktu. Makanya dikatakan demikian, disebut karena apa? Karena kalau sholatnya ini bagus menghadap kepada Allah, baik, bagus, khusyuk hatinya kepada Allah, dan sholatnya itu benar-benar menghadap hatinya kepada Allah, maka semua bentuk ibadah akan ikut baik juga. Semua yang wajib dan sunat akan baik semua. Tapi kalau sholatnya tidak baik, semua amal ibadahnya yang fardu dan yang sunat tidak akan baik. Makanya bisa dikatakan sholat 5 waktu adalah sirrul ibadat, afdalul ibadat, akmalul ibadat, aslul ibadat, afdalul ibadat, wa imadul ibadat. Iman. Makanya dikatakan as-salatu imaduddin.
As-salatu imaduddin. Salat ini adalah jaganya agama. Bukan hanya jaganya, tapi asalnya semua bentuk ibadah. Makanya Allah memberikan kepada Rasulullah yaitu salat lima waktu. Makanya orang jangan mengidentikan salat lima waktu. Jangan dikatakan salat lima waktu masih ada di bawahnya haji, di bawahnya zakat. Tidak, salat lima waktu ada di semua macam bentuk ibadah. Yaitu apabila salatnya baik akan baik semua, semuanya ibadahnya, termasuk tingkahnya akan baik semua. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashu'un walladzina hum fi salatihim daimun." Dan juga orang yang benar-benar beruntung seorang mukmin apabila salatnya benar-benar khusyuk kepada Allah. Tanda-tandanya khusyuk apa? Mau sholat dengan senang hati, satu. Sholatnya dengan senang hati. Nomor dua, dia kalau sholat tidak keburu mau selesai. Tidak keburu mau selesai. Itu tandanya tuh. Coba ada di samping. Terutama di saya sendiri. Sholat dengan binti binafsi, menghadap kepada Allah dengan senang hati. Itu tanda-tanda khusyuk. Binti binafsi. Nomor dua, sholatnya tidak keburu, dan tidak ada lebih besar dari sholat. Tidak ada lebih besar dari sholat lima waktu, karena tidak ada itu dikatakan oleh sampai dalam sholat Allahu Akbar. Tidak ada lebih besar daripada menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah itu di mana? Di sholat, hanya sholat ada. Orang menghadap kepada Allah itu yang paling utama, yang paling afdal, yang paling sempurna menghadap kepada Allah. Makanya dikatakan Allahu Akbar. Dan sholat ini termasuk Rasulullah bersabda, "As-salatu habibi." Sholat ini adalah kekasihku. Artinya aku yang paling senang, paling cinta, paling senang kepada sholat lima waktu. Sehingga Rasulullah bersabda di hadis, apabila kau sholat, apabila engkau mengerjakan sholat, maka jadikanlah perpisahan di akhir sholatnya. Takut kamu akan meninggal setelah sholat. Ya, maksudnya apa? Jadikan perpisahan? Artinya di rakaat terakhir supaya dilamakan, baik apa di sujud atau di ruku, atau di sujud atau di tahiyat. Makanya sampai lihat sih wali bedanya. Kalau sholat kenapa kok di tahiyatnya paling lama? Itu karena ada hadisnya. Beliau tidak sembarang sholat. Ada hadisnya memang. Di terakhir rakaat itu dia dilamakan karena apa? Karena Rasulullah bersabda, takut setelah sholat akan meninggal. Itu jadikanlah perpisahan untuk sholatmu. Maka artinya dia jadikan perpisahan di akhir sholatnya dilamakan. Karena apabila seorang yang mukmin, yang iman, yang benar-benar taat dan dekat kepada Allah hatinya, orang-orang yang merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, ketika dia akan meninggal, dia itu yang akan menjadi menyesal masalah sholat, menyesal akan berpisah dengan sholat. Yang dia susah, paling susah itu di akhir umurnya, dia itu susah akan berpisah dengan sholat. Kalau orang yang iman, insya Allah saya tidak sholat. Kalau saya mati, saya tidak akan sholat. Saya tidak akan sholat, itu adalah penyesalan. Bagaimana saya tidak akan sholat? Karena dia paling senang sholat. Makanya apabila dia meninggal, dia yang paling dipikirkan masalah bab sholat. Contohnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW di akhir umurnya, dia itu kata-katanya, kalimatnya bukan la ilaha illallah, as-salah, 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 as-salah. Apa? Rasulullah paling berat sama sholat. Karena dia akan meninggal, dia tidak akan sholat lagi. Tidak akan sholat lagi. Sudah libur, sholat libur. Tapi bagi orang yang iman, liburnya sholat itu adalah sesuatu yang sangat diberatkan. Ya, bagi orang yang tidak senang sholat, ya paling senang. Bagi orang yang kaslan, malas-malas, itu adalah memang tujuan utamanya berpisah dengan sholat.
Para ikhwan yang sangat saya hormati, makanya di sini di bulan Rajab terjadilah sesuatu mukjizat yang paling besar yang tidak pernah terjadi para nabi dan rasul, yaitu Allah SWT manggil Rasulullah, dipanggil untuk menghadap kepada dirinya, hatta nazara ila jamalihi bila sidrin wala hajar. Dan Rasulullah dalam berjumpa dengan Allah dia mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Dan Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabi. Di sana Allah SWT memberikan nikmat yang tidak ada tara bandingannya, lebih nikmat dari masuk surga dan merasakan apa ini surga, yaitu paling nikmatnya melihat Allah SWT. Dan itu tidak diizini oleh Allah hanya untuk Rasulullah sebelum meninggalnya. Sebelum meninggalnya di dunia sudah diberi nikmat demikian. Nabi dan Rasul alaihi wasallam belum diberi, tapi besok di akhirat akan dipersilahkan untuk melihat Allah SWT. Para ikhwan yang sangat saya hormati dan demikian juga dalam dipanggilnya oleh Allah SWT Rasulullah menghadap kepada Allah, menerima salat dan menerima waktu, itu adalah salat muttasil, itu adalah salat rabbaniyah. Itu salat namanya salat rabbaniyah muttasil. Rasulullah tanpa perantara ilham, tanpa perantara malaikat Jibril, tapi Rasulullah menerima salat lima waktu dari sumbernya dari Allah SWT. Demikian Siti Syekh Tijani mewarisi apa yang dari Rasulullah SAW yang tidak pernah terjadi kepada para aulia. Tidak pernah Rasulullah memberikan sanad muttasil wirid dari Tijani hanya kepada Siti Syekh Tijani radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah mengatakan bahwa ini adalah sanad mengatakan bahwa saya gurunya engkau dan saya akan mendidik engkau dan ini tarikatku. Dan kamu harus meninggalkan semua amalan wiridan para aulia yang lain. Itu tidak ada terjadi kecuali kepada Siti Syekh. Jadi mewarisi apa yang Rasulullah muttasil dari Allah, Siti Syekh Tijani juga muttasil dari Rasulullah SAW tanpa perantara sahabat, tanpa perantara para wali, semua menerima wirid lazim, wazifah dan haidalah, terutama menerima syarat-syarat dalam mereka tidak. Hanya kita wajib bersyukur menjadi santrinya Ahmad bin Maktum Siti Syekh Tijani. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.